Benarkah Valentino Rossi menangis melihat Veda Ega Pratama? Stop bosku, jangan gampang kemakan hoax. Faktanya, tanpa perlu tangisan dari Rossi pun, apa yang dilakukan Garuda Muda kita di aspal Ceko kemarin sudah cukup untuk bikin seluruh Eropa merinding ketakutan. Bayangkan, dihukum start dari neraka posisi 20, Veda Ega justru kesetanan dan membantai 15 pembalap sekaligus. Kegilaannya di barisan depan bahkan secara tak sengaja menghancurkan formasi Eropa dan membuka jalan lebar bagi rival serumpunnya, Hakim Danish, untuk mencetak sejarah bagi Malaysia. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di menit-menit akhir? Benarkah ada taktik kong kali kong antar pembalap Asia Tenggara? Siapkan kopi kalian, karena kita akan bedah tuntas fakta gila dan drama paling brutal di Moto3 Ceko 2026. Gaspol bosku! Di balik gemuruh aspal sirkuit Automotodrome Brno, Republik Ceko, terselip sebuah petaka besar yang mengawali kisah dramatis sang Garuda Muda. Veda Ega Pratama, talenta kebanggaan Indonesia dari Honda Tim Asia, harus menelan kenyataan pahit sebelum lampu hijau menyala. Ia dijatuhi hukuman penalti turun 12 posisi start yang sangat brutal oleh FIM MotoGP Stewards. Sang pembalap terbukti melakukan kesalahan taktis di sesi kualifikasi dengan berkendara terlampau pelan demi mencari slipstream dari lawan. Mengingat ini adalah pelanggaran berulang setelah insiden di Grand Prix Hungaria, regulasi tanpa ampun langsung menghempaskannya dari barisan depan ke jurang grid ke-20. Manajer tim Hiroshi Oyoyama tampak sangat kecewa di pedok, menegaskan bahwa kecerobohan sekecil apapun di kancah dunia akan dibayar dengan harga yang teramat mahal. Sebuah awal yang tampak seperti misi bunuh diri bagi Veda di kelas Moto3 yang sangat kejam ini. Fakta di balik hoaks tangisan Valentino Rossi. Menjawab badai rumor yang menggemparkan jagat maya, mari kita hancurkan klaim liar tentang Valentino Rossi yang disebut menangis haru melihat perjuangan Veda. Berdasarkan pantauan fakta resmi dari lintasan, narasi dramatis tersebut adalah murni sebuah hoaks belaka. Berita palsu ini sengaja digoreng oleh oknum kreator konten tak bertanggung jawab demi mengejar views dan retensi penonton. Faktanya, sang legenda berjuluk The Doctor itu sama sekali tidak berada di pedok Moto3 saat momen magis itu terjadi. Terlebih lagi, Veda membalap untuk panji pabrikan Jepang Honda Tim Asia asuhan Hiroshi Oyoyama yang sama sekali tidak memiliki benang merah langsung dengan Rossi. Kendati rumor tangisan itu fiktif, apresiasi dunia nyata tetaplah ada. Para komentator resmi internasional dan kepala mekanik di lintasan secara serempak memberikan standing ovation atas kegilaan determinasi Garuda Muda yang membelah sirkuit layaknya seorang predator haus darah. Amukan mengerikan sejak lap lampu padam. Ketika lampu merah padam dan deru mesin silinder tunggal merobek keheningan udara Ceko, Veda menyadari bahwa memulai balapan dari posisi buncit berarti tak ada waktu untuk bermain aman. Dengan nyali yang melampaui batas kewarasan, Garuda Muda ini meluncur layaknya peluru yang lepas dari laras senapan. Ia memanfaatkan kelebaran aspal Brno yang ikonik, bermanuver tajam di sisi luar tikungan saat puluhan lawan saling berhimpitan di jalur dalam. Aksi pengereman super lambat alias late braking dieksekusinya dengan presisi seorang sniper. Keajaiban pun tercipta dengan sangat brutal. Hanya dalam satu putaran tunggal yang penuh teror, Veda sukses menyalip 9 pembalap sekaligus dan meroket secara tidak masuk akal ke posisi 11. Manuver kilat yang menentang hukum fisika ini sontak memaksa seluruh lensa kamera siaran langsung MotoGP untuk beralih dan mengunci fokus mereka pada sang pahlawan bernomor punggung 9 yang sedang mengamuk di atas lintasan. Kedewasaan taktik dan lolos dari maut tikungan. Tantangan sirkuit Brno tidak hanya menguji ketajaman insting, tetapi juga menyiksa ketahanan ban dengan konturnya yang naik turun bagaikan wahana roller coaster iblis. Menyadari hal tersebut, Veda menunjukkan kedewasaan balap di luar usianya. Alih-alih melakukan serangan buta yang berisiko menghancurkan karet bannya di fase awal, ia mulai bermain taktis. Sang pejuang Gunung Kidul ini membayangi lawan-lawannya bagai hantu, menerapkan strategi slipstream yang sangat disiplin di lintasan lurus demi menghemat bahan bakar dan menjaga suhu ban. Tekanan psikologis yang konstan ini mulai memakan korban pada putaran keempat. Casey O'Gorman yang saat itu menguasai posisi ke-6 didesak melampaui batas kendalinya. Akibatnya, pembalap tangguh tersebut terlempar hebat dalam insiden high side mengerikan di tikungan ke-9 yang menjebak. Dengan refleks dewa, Veda bermanuver menghindari puing-puing motor yang terseret di atas aspal dan secara otomatis mengkudeta posisi 6. Sayatan pedang Nusantara menembus 3 besar. Lolosan dramatis dari bayang-bayang maut insiden O'Gorman seolah menyuntikkan adrenalin gila ke dalam aliran darah Veda. Menginjak putaran kelima, pertempurannya berevolusi menjadi duel klasik penuh gengsi. Ia langsung menempel ketat roda belakang motor kompatriot serumpunnya, Hakim Danish. Tanpa ragu, Veda menghujamkan teknik pengereman terdalam di sebuah tikungan menurun, memaksa pembalap Malaysia itu membuka jalur dan menyerahkan posisi kelima.
Tidak berhenti menyiksa lawan, Veda makin kerasukan di putaran ke-6. Bermodalkan presisi akselerasi yang tajam sempurna keluar dari belokan, ia sukses menyayat pertahanan dua gladiator Spanyol, Alvaro Carpe dan Brian Uriarte secara beruntun. Menyaksikan Garuda Muda meroket dari jurang P20 hingga memecah barisan 3 besar dunia hanya dalam waktu 6 putaran adalah sebuah pemandangan sinematik yang absolut. Seluruh mekanik Honda tim Asia di pit lane melompat kegirangan, tak percaya menyaksikan keajaiban yang tercipta di sana. Tumbal siksaan aspal dan menurunnya kinerja ban. Sayangnya, kebrutalan agresi di awal balapan menuntut tumbal berupa penderitaan teknis yang tak terelakkan. Memasuki fase krusial putaran ke-7, cengkraman ban belakang motor Honda NSF 250 RW milik Veda mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan parah akibat siksaan kecepatan yang ekstrim. Roda motornya kerap mengalami slip alias sliding yang mengerikan setiap kali dipacu keluar dari tikungan. Sebuah sinyal bahaya bahwa karet ban sudah tak mampu lagi menggigit aspal dengan sempurna. Momen penderitaan ini dengan buas dimanfaatkan oleh Alvaro Carpe dan David Almansa untuk melancarkan serangan balasan, memaksa Veda harus rela melorot kembali ke posisi 6 sebagai juru kunci rombongan terdepan. Namun, racecraft kelas tinggi kembali ditunjukkannya. Sang Garuda menahan ego untuk tidak memaksa motornya hingga terjatuh. Ia memilih bermain cerdas dengan menjaga lintasan racing line, menempel ketat dalam jarak slipstream setengah detik, dan menyimpan nafas untuk serangan akhir. Tak ada kong kali kong, murni keberuntungan taktis. Terkait narasi bombastis yang mengklaim Veda sengaja membukakan jalan bagi kemenangan Hakim Danis, mari kita dudukan faktanya. Di arena profesional yang mempertaruhkan nyawa dan uang jutaan dolar ini, sama sekali tidak ada ruang untuk beraliansi beda pabrikan. Terlebih, Veda membalap dengan mesin Honda, sementara Danis menunggangi KTM CF Moto. Secara fundamental mereka adalah musuh murni. Namun fakta taktis di lapangan memang secara tidak langsung menjadi anugerah terselubung bagi sang rival jiran. Saat Veda membabi buta memorak-porandakan barisan 3 besar, ia sukses merusak ritme dan memecah belah konsentrasi para penguasa Eropa seperti Maximo Quiles dan Brian Uriarte. Gempuran konstan Veda memaksa kawanan banteng Matador itu sibuk bertahan secara agresif. Kekacauan psikologis inilah yang tanpa sengaja memberikan ruang hampa bagi Hakim Danis untuk menghemat kualitas ban motornya, menyusun napas panjang dan menanti momentum serangan fatal di penghujung laga sirkuit Ceko. Pertarungan hidup mati di menit-menit terakhir. Puncak ketegangan mendidih ketika papan informasi menunjuk 5 putaran tersisa. Pertempuran terpecah menjadi 2 neraka kecil yang sama-sama mematikan. Di saat 3 pembalap terdepan saling baku hantam memperebutkan podium emas, Veda meledakkan sisa tenaga akhirnya di rombongan kedua. Saat David Almansa melakukan blunder mikroskopis dan sedikit melebar di tikungan chicane, Veda menerkam dari celah dalam dengan brutal. Ia kemudian merobek pertahanan Alvaro Carpe di krap lurus yang meroketkannya kembali ke posisi 4, tepat mencium knalpot Hakim Danis. Memasuki bendera putaran final, Veda harus mati-matian menahan gempuran balik Almansa. Tragedi kecil terjadi di tikungan terakhir akibat kalah tenaga akselerasi mesin dalam adu slipstream. Veda kehilangan posisi 4-nya. Serangan nekat dari luar jalur berhasil diblokir sempurna oleh Almansa, memaksa sang pejuang Nusantara harus rela menyentuh garis finish di posisi 5, sebuah hasil yang tetap terasa sangat magis. Sejarah jiran dan tepuk tangan sang legenda Jepang. Sementara itu di barisan ujung tombak, Hakim Danis mencetak sejarah emas bagi Malaysia usai memenangkan duel mematikan di tikungan terakhir, mengamankan podium pertama dengan catatan waktu 33 menit 34 detik. Tangis haru dan raungan kebahagiaan seketika meledak di garasi MT Helmets MSI. Di sisi lain garasi, atmosfer serupa juga menyelimuti kru Honda tim Asia. Walau tidak mencicipi trofi Ceko, keberhasilan Garuda Muda menembus garis kelima, menjadi satu-satunya motor Honda yang sukses mengacak-acak barisan depan melawan hegemoni mesin Eropa, membuat dunia balap terpukau. Manajer tim Hiroshi Aoyama, sang legenda Jepang yang terkenal kaku, tak kuasa menyembunyikan kekagumannya dan langsung memeluk erat Veda Ega Pratama setibanya di pedok. Meskipun diwarnai apresiasi hangat, Aoyama tak lupa melontarkan peringatan keras layaknya jenderal militer. Hukuman konyol di sesi kualifikasi haram hukumnya terulang jika Veda ingin benar-benar menjejakkan kakinya di podium juara dunia. Peta klasemen dan rekonsiliasi dunia maya Nusantara. Imbas dari gempa tektonik di sirkuit Automotodrome Brno ini langsung menggetarkan peta klasemen sementara. Kesuksesan mengamankan posisi kelima memberikan tambahan 11 keping poin krusial yang mengukuhkan posisi Veda di angka 82 poin. Sekaligus mempertahankannya sebagai raja puncak klasemen Rookie of the Year musim 2026.
Namun, kemenangan mutlak Hakim Danish yang menyedot 25 poin penuh telah memanaskan mesin rivalitas, menempatkan sang pembalap Malaysia di angka 73 poin dan kini mengancam persis di belakang punggung Veda. Menariknya, panasnya aspal sirkuit justru menghasilkan fenomena damai yang menyejukkan di dunia maya. Netizen dari dua negara serumpun yang kerap baku hantam komentar, kali ini bersatu padu membentuk harmoni yang langka. Rakyat Malaysia melayangkan salut atas manuver gila Veda yang tak sengaja merusak strategi Spanyol, sementara pendukung Garuda memuji kesuksesan Hakim mengibarkan supremasi Asia di Eropa. Sebuah akhir dari epik balap kelas dunia.